Halo semuanya, hari ini mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Juni 2020 romansa atau romance untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius. Ini pembacaan untuk Juni 2020 untuk romance kamu atau romansa kamu ya. Jadi energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, dan kalau nggak sesuai silahkan cek Sun, Moon, Rising kamu atau bahkan Venus kamu di Google ya. Dan kalau masih nggak sesuai juga berarti energinya memang bukan untuk kamu ya. Take simple as that. Kenapa? Karena memang yang nonton bukan hanya kamu ya, karena diingat lagi ini general reading bukan personal reading ya. Oke. Dan pembacaan seperti ini bukan sesuatu hal yang kita inginkan atau kita harapkan ya, tapi memang memperlihatkan sesuatu yang energi yang sedang bermain, kondisi yang sedang bermain ya. Jadi pembacaan kartu itu bukan sesuatu hal yang bisa kita atur ya. Oke, Sagittarius Juni 2020. Ada heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Dan ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Dan di the bottom of the deck ada getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Aku ngelihat ini situasi yang gak kondusif ya, bisa dibilang gak kondusif sama sekali. Bukan situasi yang tenang, ini situasi konflik, situasi yang gak mengenakan sama sekali ya, bikin stres, bikin pusing, bikin gak nyaman, sendiri gak ngerasain nyaman ya. Ada rasa kesel, kecewa, marah campur aduk jadi satu. Semakin dibicarakan semakin gak ketemu titik terangnya, gak ketemu jalan tengahnya, ujungnya apa. Ada kecenderungan entah kamu atau dia lari dari situasi ini, karena aku ngeliat sebenarnya kalian berdua sama-sama capek, sama-sama stres dengan keadaan ini ya. Tapi kamunya, aku ngerasa kamunya mungkin pengen bicarakan, pengen selesaikan baik-baik gitu ya, tapi dianya nggak mau, dia lebih menghindar, cuek ya. Dan aku bisa bilang dia membiarkan situasi ini dan dia menganggap seperti bukan hal penting yang harus dibicarakan, bukan hal pentingnya apapun yang terjadi saat ini gitu ya. Kita lihat Lenormandnya. Ada Guardian. Wow, Cloud.
dan ada cross. So aku bisa bilang energinya memang berat banget ya. Seperti aku bilang tadi, Lenormand-nya ngasih lihat banget Garden ini sebenarnya karakter yang bagus, indah, tentang kebun ya, ruang terbuka hijau. Tapi apa yang kulihat di sini adalah rumah kaca ya. Kalau kamu tahu rumah kaca, efek rumah kaca yang nggak baik itu bakal buat istilahnya seperti bumi ini ya, bakal merusak ozon jika memang terlalu banyak CO2 atau SOx di udara ya, nitrogen, hal-hal yang membuat ozon kita rusak. Dan apa yang berasal dari bumi bakal kembali lagi ke bumi. Polusi itu nggak akan nih namanya keluar angkasa ya, karena di luar angkasa itu nggak ada udara, jadi bakal kembali. So kembali dalam bentuk awan hitam seperti hujan. Hujan kan berasal dari uap-uap air ya, dari lautan, dari sungai, dari apapun yang membuat uap ke menjadi awan, lalu awan akhirnya membentuk dan akhirnya membuat suatu gesekan di atas yang menjadi petir, kilat, akhirnya hujan. So itu ada siklus kehidupan. So aku bilang di sini ya, entah kamu atau dia, kalau semakin menghindari sakit ini, konflik ini, kekecewaan ini hanya bakal berakhir lebih menyakitkan. Kenapa? Apa yang berusaha kamu lempar akan seperti kamu lempar bumerang, menjadi karma untuk kamu di kehidupan sekarang atau kehidupan kamu nantinya. Kita lihat klarifikasinya. Three of Pentacles, Death, wow. Dan ada Knight of Swords. Entah kamu atau dia masih menunggu untuk keadaan lebih baik, masih ingin mencoba untuk memperbaiki. At least kalian berada di situasi yang dingin gitu ya, yang artian kondisinya baiklah, damai gitu ya. The Emperor, Knight of Cups, Three of Wands. Tapi seseorang dari kalian, aku rasa ini dia, berusaha menghindari apapun itu. Proses komunikasi yang mendalam, proses istilahnya untuk, bukan masalahnya untuk memaksa mengerti, tapi untuk memahami, mendengarkan suara hati satu dan lainnya gitu ya. Tapi aku bisa bilang orang yang menolak ini ya, ini dari energi rejection. So that's why kenapa kamu ini energi seseorang yang menolak. Jadi kamu seperti ditolak kehadiran kamu, usaha kamu. So that's why kamu ngerasa sakit dan kecewa. Hubungan ini penuh konflik, tapi dia nggak berusaha untuk memperbaikinya. Knight of Swords, Seven of Pentacles, Knight of Wands. Aku ngeliat kamu makan hati di sini ya. Dianya hati dia nggak begitu dia pakai di sini, dalam artian ya dia lupakan apapun yang terjadi, dia nganggap kayak nggak apa-apa ya perasaan dia, atau ya udah dia main logika aja. Tapi kamunya yang pakai hati, emosi, jadi malah sakit. Nggak ada yang salah dengan hal itu, apalagi kita yang mencoba merasakan emosi kita ya. Tapi di dunia ini ya,
di kehidupan dan interaksi kita terhadap manusia satu sama lain itu. Kalau kita terlalu pakai emosi, kita dianggapnya baper ya, terlalu lebay. Padahal kita lah orang seperti kita yang sebenarnya berusaha untuk engage satu sama lain, untuk mengerti perasaan satu sama lain, tapi kitanya selalu yang dianggapnya nggak paham, nggak mengerti, cengeng gitu ya. Aku ngerasain banget energi itu. Four of Swords, High Priestess. Untuk kamu yang terasa energinya di sini, yang aku bilang kamu yang kecewaan atau sakit ini ya, aku berharap kamu bisa in control, kamu bisa menyadari ini adalah proses spiritualitas ya, untuk kamu mengerti the lovers, untuk kamu mengerti kalau memang cinta yang sebenarnya itu seperti apa, kesakitan itu seperti apa, kesendirian itu seperti apa. Semakin cepat kamu respect dengan kesendirian kamu, kesakitan kamu bakal respect dengan diri kamu sendiri, belajar mencintai diri kamu sendiri. Aku tahu orang yang kamu pikirkan ini nggak memikirkan kamu sama sekali. Kamu rasanya kayak gitu, mungkin dia terpikir, mungkin dia masih ada mau berkomunikasi sama kamu, tapi kalau udah masalah emosi, masalah perasaan, dia meninggal. Jadi istilahnya orang ini nggak menarik ulur kamu sebenarnya ya, orang ini juga nggak memberi harapan sama kamu, aku lihat. Cuman orang ini, aku bisa bilang dia pun di situasi yang nggak nyaman. Kenapa? Dia nggak bisa memilih ya. Dia sebenarnya ingin bersama kamu, tapi juga dia nggak mau yang namanya berurusan dengan emosi kamu, berurusan dengan perasaan kamu. Jadi orangnya ini tendensinya kayak apa sih, terlalu baper, terlalu itu pokoknya coba biasa aja gitu loh. Dia tuh kalau bisa pengen bilang kayak gitu, tapi dia nggak berani bilang sama kamu kayak gitu, tapi dia ngerasain kayak gitu. Di satu sisi dia masih ingin tahu kabar kamu. Ada cross di sini, aku bisa bilang banyak sekali pengorbanan di hubungan ini, entah kamu ataupun dia. Tapi aku ngerasain kamu yang memakai hati, pakai emosi, inilah yang paling sakit, karena kamu merasakan semuanya itu, kamu rasakan ya. Nggak salah, nggak buruk, nggak ada yang bilang itu salah ataupun buruk, malah bisa menjadi salah kalau kamu nggak merasakan itu semua, karena dari situlah perasaan ada, dari situlah kasih sayang ada. So kalau kamu nggak belajar untuk merasakan apa yang kamu rasakan, ya kan, itu bukan sebuah perasaan, itu hanya sebuah manipulasi. Kita lihat klarifikasinya lagi. Seven of Pentacles, Two of Castle, sih, The Tower. Aku bisa bilang sebenarnya hubungan ini dari ujung tanduk, di ujung tanduk, atau memang perpisahan udah ada, tapi kalian masih maju mundur, dalam artian nggak bisa benar-benar melepaskan. Jadi hubungannya nggak benar-benar ada, tapi perasaannya ada. Gini loh, orang kan selalu berpikir kalau kita putus atau pisah dengan orang, itu perasaan kita juga hilang. No,
nggak cinta perasaan itu nggak akan benar-benar hilang sesuai dengan kata-kata dari mulut, ataupun sesuai perjanjian, ataupun sesuai dengan keputusan, ya. So kenapa kalian berdua masih narik ulur gini ya, tarik ulur? Karena memang perasaan itu ada, tapi ego kalian yang bermain, terutama ego yang laki-laki atau orang yang bisa yang perempuan juga, orang yang istilahnya orang yang cuek akan keadaan ini. Observe, judgment. So aku bisa bilang memang pengorbanan hubungan ini besar dan karmanya juga besar. Di satu sisi aku pengen senyum-senyum. Kenapa? Karena di satu sisi memperlihatkan kalau inilah cinta yang sesungguhnya, kasih sayang yang sesungguhnya. Gak peduli kamu semarah apapun, sekecewa apapun, you still care about this person. Kamu tetap peduli tentang orang ini. Perasaan itu masih ada. Tapi aku memang lihat this is not the right time at the Pentacles. Ini memang bukan waktu yang tepat. Kenapa? Karena aku ngelihat kamu dan dia sama-sama butuh untuk healing, terutama orang yang cuek dan meninggalkan hubungan ini, berusaha nggak benar meninggalkan sih, aku ngeliat ini menganggap atau cuek dengan hubungan ini ya, untuk belajar kalau ini bukan tentang perasaan dan logika. Perasaan dan logika itu bisa berjalan sama-sama. Dengan cara apa? Dengan cara spiritual. Oke. Tapi orang yang bilang sama kamu yang cuek di sini, dia nggak bisa memilih antara itu tadi. Yang dia tahu adalah perasaan dan logika. Dia ngerasa dua-duanya nggak bisa jalan. So dia berusaha tutup mata dan nggak ngelihat kenyataan. Memang menyakitkan, tapi yang aku lihat itu, jadi aku udah dapat pesannya ya. Jadi aku nggak akan buka kartu oracle lagi. Jadi pesannya untuk kamu yang menonton video ini adalah entah kamu atau dia yang terbaca energinya saat ini. Aku rasa dua-duanya kalian ada terbaca. Hubungan ini memang mengarahkan spiritualitas yang kuat ya. But remember, spiritual bukan berarti kalian harus bersama. Lepaskan kontrol, kalian harus bersama. Semakin kamu sadar akan hal itu, semakin cepat proses spiritualitas kamu. Okay? So I think that's all. I hope you can enjoy this video. Jika kamu ingin personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram, di bawah sini ada Twitter juga. Okay, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.